Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Pustasari. Saya biasanya dipanggil Tiara. Di sini saya sedang berada di kantor kelurahan Medo Martani, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, di mana dan bagaimana kantor Medo Martani ini. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertama-tama, mari saya perkenalkan kantor kelurahan Medo Martani ini. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights, ending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Di sini saya akan mulai untuk membahas tentang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi setidaknya ada 6 menurut Profesor Simon Kuznets. Keenam ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua, perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat, tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima,
adanya ekspansi pada negara maju, dan yang terakhir terjadinya arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam atau SDA. Yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga ada akumulasi modal. Yang keempat ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Yang kelima ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam ada politik dan administrasi pemerintah. Dan yang terakhir, ketujuh, ada aspek sosial budaya. Kita beralih ke topik yang kedua, yaitu stabilitas ekonomi. Apa sih stabilitas ekonomi itu? Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Bagaimana perkembangan stabilitas ekonomi di Indonesia? Nah, di sini saya akan membahas bahwa Dana Moneter Internasional menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi, didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat, serta respon dan kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Di Indonesia, perekonomian dapat dikatakan belum stabil. Hal ini tentu dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi seringkali disebabkan oleh krisis global, kesalahan manajemen, kurangnya produksi, dan perubahan sistem ekonomi. Dari grafik tersebut, kita dapat lihat bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu 10,45%. Diikuti informasi dan komunikasi sebesar 6,81%, dan pengadaan listrik dan gas sebesar 5,55%. Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 3,39%, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda masing-masing tumbuh sebesar 1,84% dan 4,65%. Yang berikutnya kita akan membahas grafik dari pertumbuhan ekonomi tahun 2021 menurut pengeluaran. Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 54,42%, diikuti oleh komponen MTP sebesar 30,81%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 21,56%, komponen PKP sebesar 9,14%, komponen PKLN PRT sebesar 1,22%, dan komponen perubahan investor sebesar 0,65%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,86%. Yang berikutnya saya akan membahas tantangan atau permasalahan yang ada. Tantangan struktural yang utama adalah
pencapaian ketahanan pangan, energi, dan air sebagai faktor input utama yang diperlukan dalam proses transformasi menuju industrialisasi. Berikutnya saya akan membahas tentang prospek yang ada. Di sisi Bank Indonesia, bauran kebijakan akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas makroekonomi serta memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial secara hati-hati. Di sisi pemerintah, kebijakan diarahkan untuk tetap memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Di samping itu, pemerintah dan Bank Indonesia akan terus mempercepat reformasi struktural agar segera tercipta fondasi perekonomian yang kokoh guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi di sini saya menjelaskan tentang bagaimana pentingnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi bagi negara. Saat ini di Indonesia, Dana Moneter Internasional menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi. Didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respon kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Di Indonesia, perekonomian dapat dikatakan belum stabil. Hal ini tentu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi seringkali disebabkan oleh krisis global, kesalahan manajemen, kurangnya produksi, dan perubahan sistem ekonomi. Sekian dari video saya. Terima kasih karena sudah menyimak. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.